dibuka dia tuh bisa miring-miring kayak gini, panjang miringnya. Banyak banget reviewer yang nggak tahu banyak banget atau nggak yang bilang bahwa Hot Toys itu adalah produk yang sangat bagus, yang sangat keren, yang pokoknya paling the best gitu di ranah action figure, dan bahkan disebut sebagai gold standarnya action figure. Sejauh ini yang gue lihat tuh jarang banget, bahkan kayak gue belum nemu itu ada orang yang bilang action figure dari Hot Toys untuk khususnya di Iron Man-nya itu cacat gitu. Dan pada akhirnya gue mempertanyakan satu hal, apa bener Hot Toys sebagus itu? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, gue sekarang di sini sudah menghadirkan satu figur Hot Toys Iron Man Mark 47 yang mana itu suit favorit gue, yang bakal gue bahas di sini jadi alat tester atau ya itulah pokoknya. Langsung aja kita bahas. Buka box. Oke, kita mulai dari boxnya dulu. Jadi ini box yang kita dapetin ketika kita beli Mark 47 Iron Man Hot Toys, keluaran tahun berapa sih? Lupa. Pokoknya ini udah lama, dan seperti ini boxnya penampakannya. Desain depannya kayak gitu, terus kemudian di sampingnya kayak gini, dan ini tuh ada teksturnya. Terus kemudian di bagian sisi kanan di sini ada emboss logo dadanya Iron Man dan aksen dari spidernya gitu, Spider-Man yang udah techno gitu. Nah, di bagian belakang di sini ini teksturnya halus kayak di depannya, dan ini cuma karton yang kemudian dilapisi sama stiker gitu. Di bagian yang merah ini itu teksturnya kasar kayak yang ada di atas tadi, dan isinya adalah informasi soal siapa aja yang terlibat dalam penggarapan produk ini, dan ada beberapa informasi juga tentang official store dan alamat dari Hot Toys-nya sendiri. Terus di sini yang paling penting adalah di bagian warningnya. Di sini juga tetap dia, meskipun mereknya Hot Toys, di sini tertulis bahwa ini bukan mainan gitu. Nah, untuk di model ini dibukanya dari samping kayak gini. Dan kita temui di sana styrofoam tebal yang kaku banget dan warna hitam juga, yang mana seri-seri sebelumnya itu warnanya putih buluk atau silver gitu ya. Ini buat ngebukanya cuma tinggal dicongkel kayak gini, dan ini kaku banget. Dan kita bakal nemuin banyak perintilan di situ. Ini ada buku manual yang ini wajib banget buat dibaca karena banyak hal yang mesti dipahamin dari figur satu ini. Banyak hal yang mesti dikopek, dibongkar gitu untuk pasang-pasang yang lain. Jadi harus banget dibaca. Dan di sini ada figur utamanya, tapi udah gua keluarin, dan tersisa ada aksesoris utama dari figur ini, yaitu kepalanya si Tony Stark. Terus kemudian ada topengnya yang bisa dibuka dan kepala kopongnya di situ. Kemudian ada juga 6 pasang tangan tambahan lagi. Kemudian di kotak kedua ada di bagian bawah. Di bagian bawah seharusnya di sini ada stand base, tapi karena gue dapetnya memang stand base-nya nggak dibawain, katanya hilang, jadi ya sudah. Terus ada efek-efek tambahan lagi dan efek-efek pendukung lainnya seperti kayak flap pengganti pundaknya dan pengganti tangannya untuk yang udah keluar roketnya atau apapun itu namanya. Terus kemudian di sini ada pendukung leher, jadi buat nyumpel lehernya ketika dia mau pakai kepalanya Tony Stark. Terus kemudian ada kacamata di sini yang warnanya ternyata biru, dan di sini ada launchernya, gue nggak tahu apaan namanya, dan warnanya agak cukup aneh di situ, dan ada 2 keping dari kepala launchernya di situ. Udah gitu aja, dan langsung kita bahas mulai dari figurnya. Kita bahas dari desain dan proporsinya dulu, bahwa bisa dibilang figur dari Hot Toys ini sih paling akurat dengan yang ada di movie-nya kalau dibandingin sama produk dari brand lain, kayak misalnya 3-0 atau SHF atau apapun itu. Soal paint jobnya kayaknya nggak bisa dibantah, ini yang paling yahut dari semua figur Iron Man yang pernah gue temui ya, dengan aksen-aksennya lecet dan adanya panel line yang udah dikasih dari sononya juga bikin looknya tuh kelihatan lebih berat dan nyata gitu. Ya no complain lah. Ngomongin soal bahan yang dipakai di figur ini, ya bisa kita temui banyak banget diecast buat inner frame-nya. Untuk bagian luar pakai plastik, ada yang sebagian juga pakai diecast kayak macam di flap pundaknya. Nah, di sini juga parahnya adalah Hot Toys itu selalu ngasih bahan karet di beberapa spotnya, macam kayak sumpelan lehernya, tangan gitu ya. Kalau yang dulu malah ada di kolornya gitu. Yang padahal dari dulu juga figur Hot Toys ini bermasalah di bahan karet ini. Dan herannya adalah mereka tuh nggak ngeh gitu atau nggak belajar gitu dari kesalahan yang padahal biasanya selalu ada masalah gitu di bagian situ. Kemudian mengenai fiturnya, Hot Toys itu punya standar soal fitur, memang ngejar banget gitu sama looknya. Contohnya soal perlampuan di sini. Di sini kita punya banyak banget LED di bagian mata, dada, terus kemudian perintilan-perintilan yang bulat-bulat ini tuh lampu semua, dan semuanya bisa nyala. Cuman di sini kita mesti buka panelsnya satu per satu per bagian maksudnya untuk bisa nyalain ini. Misalnya untuk kepalanya kita nyalain dulu. Begitu nyalanya nggak terang dan nggak silo kayak yang kita temui misalnya di Comic Cave yang bisa dipakai buat obor gitu. Kalau
dalam kegelapan bisa dipakai buat center gitu. Terus selain itu juga kita dikasih beberapa panel buka tutup, atau maksudnya adalah panel-panel yang bisa kita ganti gitu ya. Dan enaknya adalah mereka tuh pakai magnet gitu sistemnya, jadi nggak repot gitu ketika misalnya kita mau buka tutup misalnya kayak di pundak. Jadi itu bikin kita tuh nggak effort banget gitu ketika misalnya kita mau ganti-ganti aksesoris tertentu gitu yang pakai magnet. Kita lanjut bahas ke aksesoris yang kita dapetin dari figur si 47 ini. Di sini ada dua model kepala. Satu untuk defaultnya kita dapat kepala normalnya Iron Man, kemudian yang kedua adalah model kepala kopong yang bisa dibuka tutup pakai magnet. Lalu di sini juga ada kepalanya Tony yang bisa dibilang ini mirip banget dengan detail yang bahkan sampai ada aksen pori-porinya. Bisa dilihat di situ matanya tuh detail banget gitu ya. Kayak berasa hidup gitu. Terus rambutnya juga sadis banget lah pokoknya detailnya. Dan kemudian dia juga dapat kacamata. Cuman di sini kacamatanya warna biru, yang seharusnya yang gue lihat di filmnya itu warnanya agak kecoklatan gitu. Cuma di sini sayangnya kacamatanya nggak mirip ya. Di sini dikasihnya warna biru gitu. Tapi ya sudahlah, nggak masalah, masih cakep juga kalau dipakai. Terus di sini ada juga penutup leher juga kalau misalnya kita mau pakai si kepalanya Tony buat dipasang ke badan Iron Man-nya ini. Lanjut ada panel pundak dan tangan yang bisa dilihat di sini, detail dan catnya masih konsisten dan gue sih bisa bilang ini bagus dan nggak ada masalah. Dan kemudian di sini kita dapat 6 tangan pengganti, 2 ada artikulasinya dan yang 4 lainnya bahannya karet statis. Di bagian tangan yang ada artikulasinya ini juga gue menemukan satu hal yang cukup aneh ya, dimana di bagian jarinya ini tuh terlalu megar gitu. Maksudnya kayak ini kelingkingnya tuh nyangkut di situ, dia nggak bisa nutup gitu. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa dibikin selebar ini gitu tangannya? Dia tuh lagi ngapain sih? Dia mau garuk-garuk tanah gitu maksudnya? Ini sebenarnya udah konsepnya udah keren ya. Jadi join di jarinya tuh udah yang solid gitu, bagus, nggak gampang letoy juga. Cuman kenapa posisinya begitu gitu? Ya kenapa nggak dibikin bisa nutup juga sih? Yang gue pikir keren tetap aja masih aneh. Dan sejauh ini gue nggak pernah dengar ada yang komplain soal ini. Heran. Untuk 2 tangan karet yang ini dia udah nyatu ya sama efek apinya, jadi nggak nancep-nancep lagi dan nggak usah nyoba buat ngelepas juga di lem dia. Untuk efek apinya di sini bahannya semi karet gitu, jadi nggak tajam di tangan, aman buat makainya. Yang terakhir ada launcher roketnya di sini yang buat ini agak gimana ya, warnanya kok gini gitu. Dan ini lengkap dengan biji roketnya yang dipakai buat dorong kapal kayaknya. Cuma di sini kita dikasih 2 doang, yang itu juga nggak bakal kepake sih. Untuk detail dan warnanya ini sama launchernya, burem. Oke, kita masuk ke bagian artikulasi. Dari info yang gue dapat, figur ini dilengkapi dengan 30 doang titik artikulasi, yang mungkin jarinya juga dihitung. Yang padahal figur 3-0 aja yang kecil itu 47 titik artikulasi loh, ini cuma 30. Jadi gue udah nyoba-nyoba artikulasinya dan ternyata memang sesuai dugaan gue bahwa ya ini mengecewakan sekali. Pertama di sini gue melihat adanya kepala yang wobble gitu. Dia tuh kayak boneka dashboard, agak geleng-geleng gimana gitu, jadi loose di bagian situ. Oke, kita mulai dari kepalanya dulu. Untuk artikulasinya sejauh apa. Jadi untuk geraknya segini, dia cukup leluasa dan ditambah dongaknya cukup tinggi, dan untuk nunduknya juga tinggi, dan dia bisa mode yang begini. Nah, ini range-nya jauh banget gitu. Untuk geleng-geleng lehernya tuh, mode tinatun bisa dia. Untuk shoulder padnya di sini dia pakai per. Dia ada pernya, gue nggak ngerti buat apa tujuannya. Dan tangannya bisa dikeluarin, butterfly join, terus kemudian putar bicepnya dan diputar 360 derajat normal. Di sini agak mengecewakan di bagian sikunya, dia tuh cuma mentok di situ. Sikunya nggak bisa rapet. Itu agak menyebalkan sih, mengerikan gitu malahan. Terus kemudian di bagian belakang di sini ada flap-flap yang bisa dibuka. Ini gimmick-gimmick yang bahkan kita juga ketemu di ZD Toys gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa dibanggain juga gitu. 4 flap yang bisa dibuka dan di dalamnya juga ada detailnya. Di bagian sana juga masih ada detail-detailnya juga. Lanjut di bagian sini, ya ini normal ball joint dan jari-jari yang bisa digerakin yang tadi gue bahas. Terus kemudian untuk di bagian torso, gue nggak bisa berharap banyak untuk bagian torso ini. Ini di sini ada, ini buat support dia nunduk. Terus kemudian di sini kita nggak punya panel yang bisa dibuka, nggak kayak yang ada di seri Mark 80
yang paling baru. Terus kemudian di sini ini yang agak ngeselin adalah dia tuh pakai mode betot. Yang gua rasa ini tuh nggak efektif dan nggak zaman. Ini tuh cara lama gitu. Oke, kita mulai di bagian sini. Jadi dengan dia dibuka, dia tuh bisa miring-miring kayak gini, panjang miringnya. Untuk muternya bisa segini. Nah, dia ikut gerak ketika dia kepentok sini. Untuk nunduknya nih, dia nggak jauh, jadi nggak ngaruh itu. Serius ini nggak ngaruh gitu ya. Dan untuk ke belakangnya justru malah jauh dan bolong. Dan dia bolongnya sampai separah itu loh. Ini parah banget sih bolongnya. Ya ini bolongnya cukup lebar gitu ya ketika dia mendongak kayak gini, dan dia tuh nggak butuh gitu untuk sejauh itu. Yang dia butuhin tuh untuk kedepannya, tapi kedepannya mentok cuma segini doang. Cetek banget, dia kurang banget ya. Lanjut di bagian pinggangnya, ini model lama banget, bisa dibuka-buka kayak gini. Oke. Buka tutup. Ini buat nambahin ketika dia misalnya mau gerak kakinya, dan ini bisa diturunin juga, jadi modelnya turun bukan dicabut kayak macem punya 30 yang model baru itu. Terus ini bisa segini, memang nggak jauh, segini doang ya, mentok. Dan kedepannya ini agak ngeri-ngeri sedep di bagian sini karena dia tuh bisa kegores yang sini tajam juga, jadi dia mesti hati-hati. Dan ini kayak ZD Toys punya, ketika ditariknya sini dia tuh bakal ngangkang kayak gini dan ya mentok gitu. Terus ada puter-puter dikit di sini. Untuk dengkulnya dia pakai kredek-kredek gitu, nggak halus kayak yang ada di Transformers yang punya BMP, Wejang gitu-gitu. Dan cuma segitu. Ini bisa disebut cetek ya. Terus kemudian di bagian sini ada flap yang bisa dibuka kayak gini, ya nggak begitu ngaruh, dan dalamnya bisa kelihatan di situ. Nah, ini buat nambahin dia punya kaki biar bisa agak sedikit lebih lurus gitu ya. Terus di sini ada flap-flap dan di support pakai di sini tuh dia ada pairnya gerak dan dia bisa di extend. Ini posisi udah di extend dan kita bisa masukin, dan ini keras. Dan extend itu nggak cukup membantu, nggak ngaruh banyak, jadi kayak gue nggak ngerti nih yang bikin tuh mikirnya apa gitu. Jadi sejauh ini untuk artikulasinya menurut gue benar-benar mengecewakan. Ini bahkan lu bisa sejajarin dengan ZD Toys punya yang harganya cuma 200 ribuan. Ini harga rilisnya aja 6 juta ya. Artikulasinya sama yang 200 ribuan yang cuma berapa persennya doang, nggak gila, ampun. Dan sejauh ini gue nggak pernah lihat gitu, jarang gue denger orang yang komplain terkait artikulasi di Hot Toys. Kayak ya udahlah, mereka terima aja karena sudah kemakan halunya dari brand yang disebut paling bagus ini. Aduh. Ya, di sini gue jajarin perbandingan dari beberapa brand. Yang paling kiri ada SHF 1/12 dari SHF, terus kemudian 1/12 dari 30, dan 1/9 dari Mostom, dan 1/6 dari Hot Toys. Jadi bisa kelihatan di situ beda ukurannya tuh, jaraknya tuh seberapa tinggi gitu ya, dari 1/12-nya SHF yang biasanya dipakai sama si Comic Cave sama brand lain juga, atau misalnya dari 1/12-nya 30 yang biasa juga disebut 1/10 di ZD Toys, dan ini 1/9 dari Mostom, atau yang udah hilang sekarang tuh King Arts biasanya pakai 1/9 dan ini 1/6. Ada gap yang begitu jauh dari 1/9 ke 1/6 gitu. Jadi ini buat bahan pertimbangan juga ketika display lu tuh mentok di 1/9, buat 1/6 kayak gue tuh ini kegedean banget, dan ini jujur nggak bisa masuk. Untuk tingginya kita bisa cek di sini. Ya, dia ada di kisaran 31 cm. Jadi lumayan tinggi dan gede banget gitu. Jadi ya lu mesti, hal pertama yang mungkin lu pikirin ketika mau beli produk ini adalah lu mesti mempertimbangkan tempat yang proper buat dia, karena memang dia butuh space yang lebar gitu. Dia butuh space yang besar gitu, yang tinggi. Di sini gue mau mencoba untuk memposekan dia di pose landing pose, bisa atau enggak kita lihat ya. Buat bikin dia di pose landing, jadi harus ditarik dulu sininya, jadi harus di extend semua bagian kaki juga. Dan gue udah nyoba ini masuk ke pose landing, dan nyatanya ini figur tuh nggak bisa gitu.
Jadi buat orang-orang yang di sono yang di videonya bilang ini landing post sempurna atau apa segala macam, itu ada masalah gitu sama orangnya. Kalau dia nggak di endorse ya mungkin dia cuma ketipu sama brand ini doang. Ini bentuk maksimal dia tuh landing post ya sejauh ini. Ini donganya cukup bagus, cuman dari posisi badannya itu yang nggak bisa nunduk, dia udah gagal total di sini. Nggak bakalan bisa, mau dicoba kayak gimana pun nggak bakalan bisa karena dia tuh nggak bisa nunduk yang bener gitu. Dan kakinya di sini juga mentok. Dan modelnya kalau dia makin ngangkangin gini ya jadi mode kodok kayak gitu, jadi nggak bakalan bisa buat dia tuh ke posisi landingnya. Nah ini ketika misalnya gue coba ngangkangin sementoknya, dia bakal nyatu di bagian situ, nggak bisa. Nah ini harus dipoto dari angle ini ya, kayak gitu jatuhnya. Memang Hot Toys ini kampret banget emang, dia tuh nggak bakalan bisa di model landing, jadi lo mesti main-mainin angle. Ini mana ada orang jatuh dari langit terus ngejoprak lempeng kayak gitu badannya, ya keseleo semua lah, encok. Nah ini kayak gini nih, ini udah mode paling maksimal, paling masuk akal dan paling manusia. Nah ini jadi lo harus ngambilnya dari angle yang ini, dari angle yang itu, dari angle yang gitu. Ini udah paling sempurna gitu. Ini udah wah, ini sempurna banget ya guys. Perfect. Aji siap banget lah, gila. Nanti juga gue bakal bandingin juga bagaimana bentukan dia ketika misalnya landing post dari semua figur di depan gue ini. Kenapa gue pakai Mark 46? Karena ya basicnya sama aja, mereka tuh satu suit yang sama, cuma di film yang berbeda dengan warna yang berbeda. Itu aja. Soal proporsi, kita bisa bandingin juga proporsinya untuk SAF itu kayak ketika misalnya lu pernah lihat gak sih kayak manten di kampung gitu ya, yang kemudian dia jasnya pinjem atau sewa gitu, yang ternyata jasnya tuh kegedean, kegedodoran. Nah itu jatuhnya kayak gitu tuh, kayak baju minjem. Nah kalau yang ini 30 yang buat gue sejauh ini dia tuh paling apa ya, kelihatan paling semok, paling gendut, tapi paling solid gitu. Dilihat dari bentuknya tuh paling kenceng gitu, dia paling ya presisi gitu ya. Kemudian Morstorm, balik lagi itu Morstorm ya, selalu punya masalah di bagian perut, terlalu kecil, kekecilan dan sempak yang kedodoran. Dan ini ketika kita bandingin warnanya dia jauh lebih pudar dan silvernya kurang matang, jadi kita mesti ngecat lagi. Terus kemudian di warna-warna grey-nya dia juga kurang, beda sama yang ada di Hot Toys punya. Terus Hot Toys yang memang proporsinya sejauh ini paling, mungkin bisa dibilang ini paling pas gitu ya, nggak kegendutan, nggak terlalu semok, tingginya pas gitu. Bisa dibilang ini tuh paling Iron Man gitu. Ini ketika misalnya kita lihat dari samping, dilihat dari punggungnya dia ada shape gede di bagian belakang. Kalau ini agak nggak begitu gede, dan kalau si 30 dia punya agak gedean juga. Dilihat dari detailnya, dia punya grill, dia enggak. Jadi ya gue bisa bilang ini bagus, itu bagus, ini bagus. Nah, cuman satu hal yang menurut gue cukup menohok di sini. Gue sebenarnya agak bermasalah banget sama bentuk helm dari si Hot Toys ini. Lu bisa lihat di sini ya, agak ada gap yang gede banget, kayak gimana sih, nggak presisi. Lu bisa lihat di seri Morstorm tuh, dia bisa rata kayak gitu. Terus kemudian 30 juga rata. Nah itu kegedean juga. Ini gap di sini tuh ganggu banget. Nggak Iron Man banget sih itu, jadi kayak kurang turun ke bawah helmnya atau kayak gimana, gue nggak ngerti konsepnya. Tapi ya gue liatnya dia tuh kurang panjang helmnya, jadi sama leher tuh jomplang banget gitu. Jadi kayak helm level 2 nya ini nggak sih, PUBG gitu misalnya, yang helm batok doang itu di atas, cuman dia agak lebih panjang. Atau misalnya lu bisa bilang ini kayak helm proyek gitu, agak ganggu sih buat gua. Kita bahas soal harga. Jadi untuk harga PO-nya dulu di Indonesia ini di harga 5,6 juta. Dan pas gua tanya sama seller gua tanya ini dulu kena di harga berapa, dia bilang 7,5 juta di barunya. Kalau kita lihat di harga retail waktu itu, sampai sekarang pun bahkan bisa ditemuin bahwa masih ada yang jualan di 8-9 jutaan. Untuk harga secondnya sekarang ada di range 3,5 juta yang minus-minus, dan 4-5 juta untuk yang normal dengan kondisi full set. Nah di kasus gue ini gue dapat di harga 3 juta pas dengan minus base-nya yang hilang. Terus di sini juga ada minus yang lain, yaitu bagian lehernya atau bagian sumpelan leher di bawah leher itu ada warna yang pudar, dan beberapa magnet di tangannya itu hilang. Nah kita bahas kekurangan dan kelebihan dari figur Hot Toys. Ini mungkin berlaku secara menyeluruh dan nggak spesifik di seri yang gue punya doang. Kita mulai dari kelebihannya dulu, bahwa kelebihan produk ini dan seri-seri yang lain mungkin di bagian detail dan akurasi pada proporsi Iron Man yang sesuai banget ya gitu. Maksudnya mirip banget sama yang ada di movie-nya. Terus bahan yang dipakai juga
ya bisa disebut premium karena banyak juga besinya. Terus kemudian di shoulder padnya juga yang biasanya plastik, dia pakainya besi. Di bagian pahanya juga dia pakai besi, di bagian tangannya juga pakai besi gitu-gitu. Banyak banget besinya, nggak cuma di inner frame-nya doang. Terus mungkin bagi sebagian orang ini termasuk kelebihan juga, yang buat gue sih ini kekurangan ya. Tapi ya udah, kita masukin dulu ke bagian kelebihan, di mana lampunya banyak. Karena baju Iron Man itu lampunya memang banyak. Jadi di setiap perintil-perintilannya di berbagai macam bagian itu memang ada lampunya, dan Hot Toys punya itu. Terus kemudian dari kualitas cat dan pewarnaannya, di sini catnya memang paling wah gitu di antara yang lain. Meskipun ya buat gue sih 3-0 itu nggak kalah. Cuman kalau misalnya kita balik ke Hot Toys lagi, dia memang banyak kotor-kotorannya juga. Jadi nggak yang polosan, kayak memang habis dipakai gitu. Jadi banyak kotorannya juga. Terus lagi ada aksesoris. Jadi Hot Toys itu selalu terkenal dengan ngasih begitu banyak aksesoris. Bahkan ada head sculpt-nya si Tony Stark yang kita nggak bisa temuin di brand manapun. Atau ketika misalnya pun ada yang nawarin head sculpt itu tuh bentuknya najis naujubillah gitu ya. Khususnya di bagian kepalanya si Tony itu memang paling mirip. Jadi mungkin itu juga yang bikin Hot Toys itu spesial bagi banyak kolektornya gitu, bagi peminatnya gitu ya. Meskipun ada juga ya, nggak nutup kemungkinan bahwa mereka juga ngelakuin kesalahan fatal kayak yang kemarin terjadi di Mark 85 yang originalnya itu, yang sampai akhirnya dia muncul revisinya lagi. Terus kemudian selain itu juga kita dikasih baterai gitu. Kalau beli baru kita dikasih banyak baterai gitu. Jadi kita langsung bisa pasang dan nyalain, nggak kayak 3-0 yang kita harus beli baterai secara terpisah. Silakan tambahin lagi buat kalian yang merasa bahwa masih ada kelebihan-kelebihan Hot Toys yang belum gue sebutin, silakan tambahin di kolom komentar. Nah, kita masuk ke bagian kekurangan. Di sini banyak sekali kekurangan yang mau gue sampein di sini. Pertama dari skalanya, kalau menurut gue ya, memang dia tuh berdiri sendiri dan nggak ada saingan di 1/6 yang menurut gue itu kegedean banget. Terus kemudian bahan Hot Toys itu memang ada banyak besinya di sana. Cuman sialnya adalah dia selalu nggak ketinggalan yang namanya bahan karet. Nah, untung aja nih di seri yang 47 ini dia cuma ada di bagian sumpelan leher yang nggak begitu kelihatan, nggak begitu kentara, dan ada di tangan cadangan yang itu juga nggak pakai juga. Nah, kalau di seri sebelumnya kayak misalnya di 3, 4, 6, 7 gitu ya, itu kolornya pakai karet. Yang padahal warna karet ini bermasalah banget, dari dulu juga bermasalah gitu. Dan Hot Toys tuh selalu punya masalah ini, sampai kemudian disebut penyakit umum Hot Toys gitu. Misalnya ketika lu cek di marketplace, terus ada yang jual bekas dan warnanya, kolornya itu luntur jadi pink gitu ya, atau tangannya jadi pink, biasanya tuh disebut penyakit umum Hot Toys gitu. Jadi bukan kesalahan apapun, karena memang dia di display doang terus kemudian pudar. Ya begitu karet. Dan anehnya adalah Hot Toys nih, engineeringnya tuh nggak pernah belajar gitu dari hal tersebut gitu ya. Terus ada lagi aksesoris, yang mana buat sebagian orang mungkin ini kelebihan ya, tapi buat gue ini tetap masuk ke ranah kekurangan. Kenapa? Karena semakin banyak aksesoris, maka lu semakin bayar lebih gitu. Dan pada akhirnya pun aksesoris itu kan nggak kepake juga gitu. Sementara lu udah bayar gitu. Karena ada harga dari aksesoris, semakin banyak aksesoris, bahkan kita temui juga di 3-0 bahwa ada pertambahan aksesoris di seri tertentu, maka harganya lebih naik, dan itu nggak kepake, jadi ya nggak guna. Dan buat gue sih tetap balik lagi, aksesoris itu sampah. Meskipun di sini kita dibawain kepalanya Tony Stark yang real banget, yang realistik banget, ya tetap aja gue nggak mau pakai, gue nggak mau bongkar pasang, males gitu ya. Terus kemudian di sini ada kekurangan yang menurut gue fatal banget, yaitu adalah di bagian LED-nya. Jadi LED-nya ini banyak kan, seperti yang gue bilang sebelumnya di bagian kelebihannya, yang menurut banyak orang mungkin kelebihan, buat gue kekurangan tetap bahwa LED-nya banyak dan terpisah. Dan karena ini figur artikulasi, jadi bukan yang statue, maka setiap bloknya atau setiap partnya itu terpisah. Lampu di dada sama kepala itu beda, sama di tangan sama di kaki itu beda semua. Jadi mau nggak mau lu harus bongkar pasang baterai, dan baterainya itu kecil-kecil banget. Itu bener-bener kerjaan yang sangat melelahkan. Gue hampir ngabisin waktu sejam untuk masang baterainya karena terlalu kecil, dan gue harus bongkar pasang bautnya. Dan sialnya lagi, setelah gue nyalain berapa lama, mungkin kurang dari 10 jam, dia sudah mati semua. Gue bukan ngambil baterai dari bawaannya yang udah second, nggak, gue pakai baterai baru dan mati semua. Jadi nggak tahan lama, dan kita harus, ketika kita ngedisplay dia dalam posisi menyala, maka kita harus siap-siap ganti per 10 atau 12 jam sekali ganti baterai. Nggak guna. Terus masalah yang paling utama di sini yang mungkin banyak diabaikan sama para kolektor ini, yang takut ngepose lah, takut kendor, takut patah, takut jatuh, apa segala macam. Ini adalah di bagian artikulasi. Jadi figur dengan kualitas premium, bahkan jadi gold standar di ranah action figure ini, justru kurang bisa berpose, kurang dinamis gitu. Dan anehnya adalah engineering yang
sampai saat ini figur-figur yang bahkan terbaru kemarin ada rilisan Mark 80 pun masih pakai konsep yang sama dengan yang lu temuin di video ini. Terus soal value, gue jujur aja sumpah kebingungan banget sama value dari produk yang katanya gold standard atau terbaik atau perfect di kalangan action figure ini. Jadi kalau misalnya lu ngomongin action figure ya Hot Toys ini yang paling dewanya, khususnya di seri Iron Man gitu ya. Dari mana nilai itu muncul? Jadi dugaan gue sih bilang kalau mungkin terlalu banyak orang yang udah keracunan gitu, salah anggap gitu. Kayak misalnya karena orang-orang udah kadung nge-branding atau brand ini memang udah kadung nge-branding bahwa ini dia gold standarnya. Jadi orang yang beli tuh udah kayak, wah ini barang mahal, gue nggak mau ngapa-ngapain, udah museum post. Udah gue taruh, kolornya nyeplak, jadi pink gitu. Ya udah itu penyakit umum gitu. Itu kan penyakit umum. Jadi karena labelnya udah premium ini, jadi si para calon kolektor atau kolektor yang udah jalan itu kena biasnya aja gitu. Jadi kayak udah ngehalu aja, ini produk bagus, ini produk yang super duper wah apa segala macam. Ngeliat YouTube luar kayak gitu, pada bilang ini bagus, ya iyalah mereka di endorse, atau mungkin lu juga di endorse gitu. Enggak objektif. Nah, karena bias ini lu udah kadung beranggapan oke, ini produk bagus premium bla 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 gitu. Ketika misalnya lu ada nih yang berani reviewer atau apa segala macam mencoba untuk memposekan dia tuh dalam pose-pose dinamis yang sebenarnya nggak bisa, tapi karena bias itu bilangnya udah paling perfect lah, paling sempurna, paling bagus lah, paling untuk apalah pokoknya kayak gitu. Kemudian di sisi harga, ini jujur terlalu mahal untuk value yang bisa kita dapat sebagai konsumen. Yang gue pribadi jujur aja ketika gue harus ngeluarin dana 7-9 juta atau misalnya anggap aja 6-8 juta lah untuk figur dengan kualitas yang kayak gini, jujur aja gue keberatan banget dan gue nggak rela untuk ngebuang duit segitu dengan value yang gue dapat. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Apakah produk ini sebagus kedengarannya atau sebagus seperti apa yang orang-orang omongin, khususnya reviewer Hot Toys itu omongin? Ya menurut penilaian pribadi gue, terserah lu mau terima atau enggak, karena setiap orang kan pasti beda-beda sudut pandangnya. Buat gue sama sekali enggak. Untuk harga segitu ini gak bagus. Kayak misalnya sekarang gini aja deh, buat gue pribadi ya, ini terlepas dari figurnya Iron Man, Transformers atau apapun itu, secara value for money gue milih yang Optimus Prime. Tapi kan balik lagi, lu mau koleksi apa gitu ya. Kalau lu mau ngincer yang 1/6, ya lu cuma nemu di Hot Toys gitu, yang lain nggak bakalan ada ya. Jadi kalau lu misalnya memang fokusnya ke 1/6 dan Iron Man dan figur-figur Marvel atau DC atau sejenis itu gitu ya, ya arahnya kemana lagi kalau bukan ke Hot Toys. Dan lu ya terima aja apa adanya. Pokoknya tanamkan dalam pikiran lu bahwa ini adalah produk premium, produk paling bagus, gold standarnya mainan atau action figure. Ya udah, lu pajang museum post, selesai. Koleksi lu banyak, penuh selemari, gak ada masalah, gak ada yang komplain. Apakah produk ini secara keseluruhan layak untuk dibeli gitu? Terlalu banyak pilihan di luaran sono gitu. Gerak dia, anjir, kaget gua. Sementara ini itu. Dan ini buat siapapun yang misalnya merasa keberatan dengan pendapat gue, ya balik lagi ini kan pendapat gue ya, dari apa yang gue alami, dari apa yang gue nilai, dan ya udah itu aja sih dari gue, dan bye.